Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi sebelum aku lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe di bawah dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk komen di bawah aku harus buat video apa selanjutnya. Jadi di video aku kali ini aku mau membahas tentang si manusia kanibal dari Indonesia, Sumanto. Jadi, Sumanto ini adalah seseorang yang dikenal sebagai kasus kanibalismenya. Pada tahun 2003, namanya ini tersebar luas di Indonesia sebagai kasus pencurian mayat dan memakannya. Karena dia percaya hal menakutkan itu akan memberikan kekuatan supranatural. Dia mengaku sudah memakan 3 orang di tempat yang berbeda, yaitu di Lampung dan Purbalingga. Kepercayaan Sumanto ini didasarkan oleh kepercayaan mistis lokal, dan banyak orang dan para ahli yang mengatakan bahwa Sumanto ini mengidap penyakit jiwa. Karena perbuatannya, Sumanto dihukum 5 tahun penjara karena kasusnya ini. Tapi dibebaskan tanggal 24 Oktober 2006 dan pada saat itu bertepatan pada Hari Raya Idul Fitri. Setelah beberapa kali mendapatkan remisi, dia pun ditampung di rumah rehabilitasi Anur di Purbalingga. Dan alasan lainnya kenapa Sumanto ini ditempatkan di pesantren, karena waktu dia balik ke desanya, Sumanto tidak diterima oleh masyarakat di desanya. Sebelum aku masuk ke dalam kronologinya kasus kanibalisme ini, aku akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam latar belakang dari kasus Sumanto. Sumanto ini lahir pada tanggal 3 Maret 1972 dan dia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara. Masa kecilnya ini merupakan anak yang berkecukupan karena orang tuanya banyak menerima warisan dari nenek dan kakeknya. Pada saat itu Sumanto menerima pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Pulumutan Purbalingga. Dan dia dipanggil oleh teman-temannya Sumat. Waktu kecil, Sumanto ini sudah dikenal sebagai anak yang nakal, tapi luluslah dia di sekolah dasar. Tapi pada saat itu niatnya mau masuk di SMP unggulan, terhalang karena nilai ekstana murninya kurang atau tidak cukup. Jadi mengulanglah Sumanto itu di SD kelas 6. Agar dia dapat menyelesaikan nilainya yang tidak cukup itu. Jadi, luluslah Sumanto pada tahun berikutnya dan masuk di SMP unggulan yang dia harapkan. Di sekolah SMP-nya ini berjarak 3 km dari rumahnya. Jadi, dia jalan kaki pulang pergi dari sekolahnya. Kegiatannya sepulang sekolah yaitu mengembala sapi dan memotong rumput-rumput yang ada di kebunnya. Dan pada sore hari, dia belajar ilmu agama di masjid terdekat rumahnya. Dan pada malam harinya dihabiskan dengan menonton layar tancap yang ada di desanya. Dan bertahun-tahun pun berlalu. Kesulitan ekonomi melandai keluarganya. Nah, karena kasus ekonomi yang dilanda oleh keluarganya ini, jadi keluarganya menjual satu persatu isi perabotan yang ada di dalam rumahnya demi mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Dan waktu duduk di bangku kelas 3 SMP, putuslah sekolah Sumanto. Kemungkinan dikarenakan kekurangan ekonomi. Waktu dia udah besar, dia mempunyai 2 mantan istri.
dia bertemu dengan istri pertamanya waktu dia bekerja di Lampung. Dan pernikahan pertamanya ini tergolong pernikahan yang singkat karena faktor kekerasan rumah tangga. Jadi si Sumanto ini kasar terhadap istrinya. Terus setahun dia bercerai dengan istrinya dan dia menjalin hubungan lagi dengan seorang janda. Warga Lampung juga yang bekerja di perkebunan tebu yang merupakan tempat kerja si Sumanto. Pada waktu itu dia menikah pada tahun 1993 dan dikaruniai seorang anak perempuan. Dan pada waktu Sumanto ini sudah menikah, Sumanto ini jarang pulang ke rumahnya. Cuman sesekali dia pulang ke rumahnya. Sama juga kekerasan rumah tangga terjadi di pernikahan keduanya ini. Dan tidak tahan dengan kekerasan yang terjadi di rumah tangganya, istrinya menggugat cerai Sumanto. Dan dari dia mulai bercerai ini, dia mulai mendalami ilmu hitam. Jadi sebenarnya tidak diketahui sama sekali tahun keberapa Sumanto ini menghabiskan atau memakan korban-korbannya. Tapi menurut pengakuan Sumanto, serta bertahun-tahun bercerai, dia ini mulai memperdalam ilmu hitamnya. Ilmu batin ini dipelajarinya dari seorang gurunya. Konon katanya, ilmu batin yang didalami oleh si Sumanto ini adalah ilmu hitam. Dia berharap dari ilmu hitamnya ini, dia bisa memperoleh kekuatan kekebalan tubuh. Gak bisa dibunuh, gak bisa diracuni, awet muda, dan bisa hidupin orang mati. Untuk memenuhi kebutuhan si Sumanto ini, gurunya menyuruh Sumanto untuk memakan 7 orang manusia. Terus kata gurunya, kalau kamu mau lebih hebat lagi Sum, tambah lagi 21 orang. Oh my God. Kalau mau lebih hebat lagi, tambah 20 lagi. Jadi totalnya 41 manusia yang harus dimakan oleh Sumanto. Jadi Sumanto memilih terlalu banyak guru, 7 orang saja dulu. Tapi kan waktu ditangkap oleh polisi, Sumanto mengaku hanya memakan 3 orang manusia saja. Korban pertamanya adalah teman seperjuangannya. Dia yang kerja di pabrik gula Lampung, tempat Sumanto bekerja. Korban kedua Sumanto yaitu seorang penjahat yang sedang mencoba merampoknya pada saat dia pulang ke rumahnya. Pada saat itu Sumanto mengaku ada seseorang yang coba-coba merampoknya di jalan. Dan untuk membela diri, Sumanto akhirnya membunuh si perampok itu. Dan ditariknya si perampok itu ke tengah hutan. Tapi disantapnya lah si perampok itu di situ. Tapi sebelum disantapnya, si perampok ini dikuliti terlebih dahulu. Wow. Dan korban keduanya ini dihabiskannya dalam waktu 1 hari 1 malam. Hanya organ dalamnya dan tulang-tulang si perampok ini yang tidak disentuh oleh Sumanto. Dan dibiarkan oleh Sumanto tulang-tulang ini di tengah hutan sampai membusuk. Dan kata Sumanto, korban keduanya ini, Sumanto mengambil, mohon maaf, alat kemaluannya, si korban kedua Sumanto, buat dijadikan jimat olehnya. Waktu diwawancarai, Sumanto berkata, jimatnya masih ada kok.
Korban ketiganya ini adalah Mbah Rina. Saat korban ketiganya ini dia sudah tidak di Lampung, tetapi dia sudah kembali ke kampungnya di Purbalingga. Pada waktu itu di tempat di mana dia tinggal, tepatnya di Majatengah, ada seorang nenek-nenek yang sudah meninggal. Terus dikuburkannya lah nenek itu oleh keluarganya. Nggak sampai 24 jam nenek itu dikubur, warga setempat dibuat geger ketika kuburnya Mbah Rina udah diacak-acak. Tidak sampai di situ gegernya, mereka juga terkejut waktu diperiksa mayatnya udah tidak ada. Setelah 2 hari menghilangnya Mbah Rina, akhirnya ditangkapnya lah Sumanto. Waktu itu Sumanto mengatakan bahwa pada malam hari menggali kuburannya Mbah Rina, mayatnya dimasukkan ke dalam karung. Dia bawa ke rumahnya. Dia ini berencana untuk menghabiskan mayatnya Mbah Rina pada malam itu juga. Tapi karena kelamaan eksekusinya, udah terlanjur mendengar azan subuh. Terus dimasukkannya lah tuh di dalam karung, terus dikuburkannya lah di depan rumahnya. Pada saat itu, maksud dan tujuannya untuk memakan Mbah Rina adalah untuk menghidupkan Mbah Rina kembali, tapi bukan menghidupkan fisik tubuhnya kembali, tetapi menghidupkan Mbah Rina di dalam tubuhnya. Ngacoknya lagi, mayatnya Mbah Rina ini enggak juga disantapnya sendiri, tapi dikasihnya ke bapaknya 7 potong. Pada saat itu Sumanto bilang kepada bapaknya, "Bapak, ini daging kambing enak." Ya sudahlah, bapaknya terima-terima aja. Pada saat mengeksekusi kuburannya Mbah Rina, Sumanto mengaku dia menggali kuburannya Mbah Rina dengan kedua tangannya, tidak pakai cangkul, tidak pakai alat bantu. Setelah kuburannya terbuka, diangkatnya lah mayatnya, tapi kain yang melingkari si mayat ini ditinggal di kuburan, dan mayatnya dimasukkan ke dalam karung. Dan baliklah Sumanto ke rumahnya dengan menempuh jarak 1,7 km. Sesampainya di rumah, ya sudah dieksekusinya lah mayat ini, dipotong-potong, disayat-sayat, ya gitulah, dan dimakannya lah mayat Mbah Rina. Dan waktu rekonstruksi, Sumanto memperagakan cara dia memakan mayat Mbah Rina dengan sangat lahap, tidak ada tampang berdosa sama sekali. Dan ribuan orang yang melihat rekonstruksi mual, jijik, marah, lihat kelakuan si Sumanto ini. Ada juga yang mengatakan sebenarnya ulah atau tindakan nekat si Sumanto ini bukan karena ilmu hitamnya, tapi karena keadaan ekonomi lah untuk memakan manusia. Hal ini dikatakan oleh seorang petugas yang mengenali Sumanto saat dia sudah ditangkap. Dia mengaku bahwa keadaan ekonomi lah yang memaksa Sumanto untuk memakan manusia. Karena pada saat itu Sumanto berada pada garis kemiskinan. Bahkan pada saat itu Sumanto tinggal di sebuah gubuk kecil, dan karena kondisi inilah membuat Sumanto suka menghayal makan makanan enak, makan daging, tapi karena keadaan ekonomi boro-boro makan daging, makan aja udah susah. Tapi akhirnya dia mendengar tua masjid mengumumkan berita duka dari meninggalnya Mbah Rina ini, yang akhirnya memaksakan untuk memakan manusia. Sumanto mengaku bahwa dia memakan daging manusia itu enak sekali. Dia mengaku lebih menyukai mayat yang mati tidak lazim, seperti kesetrum listrik atau mayat mati mendadak. Gimana keadaan atau kabar Sumanto hari ini? Setelah tindakan kanibalismenya, Sumanto sudah hijrah dan menjadi manusia lebih baik. Udah berubah 360 derajat.
Setelah masuk penjara, dia mulai memperdalam ilmu agama, belajar agama. Setelah dia masuk pesantren itu, makin rajin ibadah. Dia juga memberikan ceramah kepada santri-santri yang lain di sana. Inilah yang merupakan sebuah bukti bahwa kalau memang mau berubah, semua orang bisa menjadi baik. Oke guys, sampai di sini dulu cerita aku pada saat ini. Terima kasih karena kalian sudah mau mendengar cerita tentang Sumanto, dan mohon maaf untuk kalian yang merasa terganggu dengan video-video terakhir, karena video yang kemarin direcord hilang, entah mungkin kehapus atau bagaimana. Jadi mohon maaf. Oke guys, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih karena kalian sudah mau mendengar ceritanya. Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe di bawah, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram aku di @jacquelinebawole. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.